Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mas Dure Herlambang. Sudah lama sekali, udah hampir 2 tahun lebih saya nggak buat channel YouTube. Terakhir channel YouTube saya itu part 2 jalan-jalan bersama ante saya. Itu part 2 udah lama sekali, kalian bisa lihat itu Let's Ice and videos in my channel YouTube. Nggak perlu lama-lama lagi, saya akan menceritakan tentang my journey how to I can speak English sesuai dengan thumbnailnya yang sudah kalian lihat gitu. Awal start banget gitu. Kenapa saya memutuskan untuk bisa bahasa Inggris? Sebenarnya sih sampai sekarang saya masih belajar ya. Cuman apa salahnya gitu, saya ingin men-sharing lah cerita menarik saya ke teman-teman semua. Jadi awal singkat cerita, pada tahun 2016 itu saya sekolah Madrasah Aliyah. Waktu itu saya masih kelas 1. Saya nonton salah satu ajang kontes gitu, kayak let me say a beauty pageant gitu. Pada saat itu dia menangnya itu pada saat itu yang menang itu gadis muda 19 tahun asal Puerto Rico. Dia bisa bahasa Inggris, karena kan kalau orang Puerto Rico itu kan bahasa first language-nya itu adalah Spanyol ya, bukan Inggris gitu. Di situ saya kayak termotivasi banget sama beliau. If I had the opportunity to change something about the world, I think what I would do is send the message of how important it is to change exclusion for acceptance, to promote and provide justice for others, and the importance of helping those in need. Thank you. Beliau gitu, karena she is very speak well spoken gitu. Jadi saya kayak waktu itu pada saat 2016 itu umur saya masih 15 tahun dan masih labil banget yang namanya berdewasa, karena umur 15 tahun itu masih remaja-remajanya banget gitu, masih mentah. Jadi pas itu saya punya ambitions, attention, and goals gitu. Jadi saya putusin untuk belajar bahasa Inggris apapun yang terjadi gitu. Disclaimer dulu, karena saya kan orang pulau ya, orang Pulau Seribu yang dimana itu beda sama orang Jakarta, baik dari sarana dan prasarana gitu. Mungkin di sini juga ada, di pulau juga ada les. Kalau kita mau les sama guru kita di sekolah, it's okay. Cuman kan nggak sepadat jadwal yang sama les di Jakarta gitu kan. Dan juga waktu itu saya sebenarnya nggak ngeles sama guru, saya belajar otodidak. Saya ngafalin kamus itu, saya ingat itu 5 kata dalam sehari. Dan sometimes juga saya mencari arti dari kalimat yang mau saya ngomong gitu terhadap teman saya. Itu saya usahakan saya cari artinya dulu gitu dalam hati ya. Maksudnya saya tulis di buku, tapi saya carinya itu di HP gitu, dan saya ulangi aja udah jadi habit sih, udah jadi kebiasaan. Akhirnya ke bawah tuh sampai sekarang sih sebenarnya gitu. Saya juga sekarang masih belajar juga kan, enggak terlalu fluent banget gitu. Akhirnya saya putuskan untuk belajar bahasa Inggris, kosakata saya hafalin gitu. Nah, di sini yang menarik nih, sempat ada bulian dan cibiran. Dia bilang, "Aduh, lu sok bahasa Inggris, bahasa Inggris masih abal-abal, bahasa Inggris masih ini itu gitu. Bahasa Inggris masih ini itu, masih abal-abal, belum tahu grammar, belum tahu ini bla 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 gitu." But I think it's okay. Orang-orang hanya berkomentar, tapi dia tidak bisa menjalankan atau merasakan apa yang sudah saya lalui untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Jadi banyak sekali hate, dibilang sok pede, sok pintar. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting saya akan terus belajar. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya tuh pantas gitu untuk bisa ngomong bahasa Inggris gitu, terlepas dari mana saya berasal gitu. Jadi aku sangat bangga sih terhadap diri saya sendiri, karena saya punya yang namanya, kalau udah punya ambisi itu harus dikejar gitu apapun yang terjadi, termasuk bisa belajar bahasa Inggris ini. Akhirnya singkat cerita, berlanjut kedua SMA sampai kelas 3 SMA, saya juga dipercayai oleh guru saya gitu untuk mewakili sekolah untuk debat bahasa Inggris.
dan juga pidato bahasa Inggris, tapi saya did not place, saya tidak menang gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay, udah dapat pengalaman, udah dapat ilmu, karena ilmu dan pengalaman itu susah dicari, saya percaya itu. Jadi sampai sekarang pun saya tetap masih belajar bahasa Inggris gitu, tetap berusaha semaksimal mungkin. Sometimes juga saya lupa tentang grammar, ingat grammar, cuman kadang-kadang penempatan aja masih salah, tapi kadang-kadang ingat lagi kalau saya asal lagi gitu. Toh sebenar-benarnya bule pun ngerti, even kita nggak ngomong bahasa Inggris nggak pakai grammar gitu, bule tetap ngerti. Cuman kembali lagi, kalau kita bisa pinter grammar dalam bahasa Inggris itu kita punya poin plus gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris itu kayak suatu kebanggaan sendiri nggak sih buat diri kalian gitu, bisa membuktikan bahwa, apalagi kan saya orang Pulau nih ya, orang Pulau itu kan apa ya istilahnya itu nggak seperti orang Jakarta gitu, nggak yang sarana dan prasarannya itu lengkap seperti orang-orang Jakarta yang orang-orang metropolitan gitu. Orang Pulau kan kendalanya paling sarana dan prasarana gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Pulau, harus bisa menyusul orang-orang Jakarta gitu. Jadi apabila kita punya menurut saya bisa bahasa Inggris itu merupakan talents. Jadi ketika kita bisa bahasa Inggris itu suatu skill, kemampuan yang mau menyusul orang-orang Jakarta gitu. Jadi apapun yang kita punya gitu, biar orang pun mencibir bla 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 gitu, tapi kita harus buktikan, kita harus semangat gitu, jangan pantang menyerah. Ya walau kita kadang sometimes kita juga ngerasa males, kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, is okay, itu manusiawi gitu. Jadi yang saya mau pesan ke teman-teman semua, saya juga sama-sama belajar. Saya juga sempat dapat hate comment, bulian, dibilang sok pede, sok pinter. Gak apa-apa buat saya. Saya tetap jalani gitu. Bahkan saya pernah dibilang aneh-aneh lah, saya nggak mau sebut. Tapi ya itu kembali lagi ke diri saya. Cibiran merupakan semangat buat saya. Saya buktikan kalau saya itu bisa. Jadi kalau saya bisa, teman-teman yang nonton pun harus bisa, atau bahkan lebih dari saya. Kita semangat berjuang di sini untuk membanggakan pulau tercinta kita, Pulau Seribu. Kita karena nobody know juga kalau ternyata orang Pulau Seribu itu bisa maju dari orang lainnya gitu. Tetap semangat ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share nih ke teman-teman semua. Kalau teman-teman punya ide atau mau saya bikin part 2, saya akan bikin part 2 buat teman-teman. Komen down below, karena sebetulnya saya juga banyak sih pengen sharing lagi tentang cerita saya yang menarik lainnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, kalau bisa share ke teman-teman kalian. Oke, semangat.